Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ustazah yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Bahasa Indonesia. Kita sudah memasuki tema 2 ya anak-anak, selalu berhemat energi. Nah, materi kita pada hari ini adalah mengenal teks wawancara. Pernahkah kamu melihat kegiatan wawancara? Biasanya, kegiatan wawancara dapat kita dengar atau kita lihat di televisi. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara penanya dan narasumber mengenai suatu hal. Narasumber adalah orang yang memberikan keterangan atau informasi, sedangkan penanya adalah orang yang memberikan pertanyaan. Oleh karena itu, adanya kegiatan tanya jawab karena ada penanya dan narasumber. Misalnya, kalian sebagai penanya, kalian yang memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada guru kalian. Nah, guru kalian itulah yang disebut dengan narasumber karena guru kalian yang akan memberikan keterangan atau informasi. Nah, seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, dalam wawancara terdapat tema yang beragam. Tema wawancara adalah pokok pikiran atau pokok pembicaraan dari wawancara tersebut. Misalnya, tema tentang pekerjaan, tentang sumber energi, tentang kegemaran, tentang pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Masih banyak lagi ya anak-anak. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya tadi kalian mewawancarai guru kalian, lalu kalian bertanya tentang kegemaran atau kesukaan dari guru kalian. Itulah yang disebut dengan tema wawancara. Dalam sebuah wawancara itu, kalian memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar kegemaran misalnya. Nah, itu disebut dengan tema wawancara bertemakan kegemaran. Misalnya kalian memberikan pertanyaan tentang pekerjaan guru kalian. Selain jadi guru, pekerjaannya apa lagi sih? Mungkin guru kalian punya pekerjaan sampingan. Nah, itulah yang disebut dengan tema, pokok pikiran atau pokok pembicaraan. Atau bisa juga disebut dengan inti dari pembahasan. Seperti itu ya anak-anak. Oke, pada halaman selanjutnya kamu akan membaca teks wawancara antara Mita dan Pak Rudi. Mita adalah pewawancara, sedangkan Pak Rudi adalah narasumber. Mita adalah siswa kelas 4 SD Bangsa. Sementara Pak Rudi merupakan salah satu karyawan perusahaan air di Jakarta. Wawancara tersebut dilakukan pada 9 Januari 2016 selama 60 menit. Dimulai pukul 9 pagi dan dilaksanakan di kantor perusahaan air. Nah, selanjutnya perhatikan teks wawancara dengan seksama ya. Perhatikan pula keterangan unsur wawancara yang ditunjukkan oleh anak panah. Ayo kita mulai. Kalian buka buku kalian ya. Oke, di sini kita akan mulai anak-anak. Kita baca bersama-sama. Kalian buka buku kalian. Di sini ada Mita. Mita sebagai pewawancara ya. Mita yang memberikan pertanyaan kepada Pak Rudi. Pak Rudi di sini sebagai narasumber. Pak Rudi yang memberikan informasi kepada pewawancara yaitu Mita. Sekarang kita mulai ya. Mita, selamat pagi Pak. Nah, selamat pagi Pak ini merupakan kalimat sapaan. Pak Rudi menjawab, selamat pagi, ada yang bisa saya bantu nak? Mita berkata, bolehkah saya mewawancarai Bapak sebentar? Nah, bolehkah saya mewawancarai Bapak sebentar merupakan apa? Pembuka. Di sini Mita sudah mulai membuka pembicaraan seputar wawancara. Kemudian Pak Rudi menjawab, tentu saja dengan senang hati nak. Lalu Mita berkata, saya ingin bertanya tentang kegiatan hemat air. Nah, di sini terlihat ya, tema wawancaranya adalah tentang kegiatan hemat air. Karena Mita ingin bertanya-tanya tentang kegiatan hemat air. Pak Rudi menjawab, ya silahkan nak. Lalu Mita berkata lagi, apa yang dimaksud dengan hemat air Pak? Pak Rudi menjawab,
Hemat air merupakan sikap atau tindakan tidak boros dalam menggunakan air. Kita sebagai manusia harus selalu melakukan kegiatan hemat air. Kemudian Mita berkata lagi. Mita bertanya, ya anak-anak, mengapa kita harus menghemat air, Pak? Pak Rudi menjawab, tentu kita harus menghemat air karena air adalah salah satu sumber energi. Kalau kita memakainya terus-menerus dengan boros, jumlahnya akan terus berkurang. Kalau jumlah air terus berkurang, suatu saat kita akan mengalami kekeringan dan kekurangan air. Kemudian Mita berkata, oh begitu Pak, lalu bagaimana cara menghemat air? Pak Rudi menjawab, ada beberapa kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menghemat air. Yang pertama, menggunakan air seperlunya, misalnya saat mandi atau mencuci. Yang kedua, dalam menggunakan air, kita sebaiknya menyimpannya di dalam bak penampungan. Kalau kita menggunakan bak penampungan, kita tak perlu membuka keran air terus-menerus, sehingga tidak perlu menyia-nyiakan air. Lalu Mita menjawab lagi, di mana kita bisa melakukan kegiatan hemat air, Pak? Pak Rudi menjawab, kita bisa mulai kegiatan hemat air dari lingkungan sekitar kita, seperti di rumah atau di sekolah. Lalu Mita berkata lagi, oh begitu, baik Pak, sekarang saya sudah mengerti tentang kegiatan hemat air. Terima kasih atas informasi yang telah Bapak berikan kepada saya. Terima kasih juga atas kesediaannya untuk diwawancarai. Pak Rudi menjawab, ya sama-sama nak, semoga informasinya bermanfaat. Jadi anak-anak, dari sini Pak Rudi berkata yang masalah hemat air merupakan sikap atau tindakan boros. Nah, ini adalah isi. Sampai sini anak-anak. Ini adalah isi, kalian bisa lihat di sini. Ini adalah isi dari percakapan Pak Rudi dan Mita. Kemudian penutupnya adalah ini yang Mita berkata, oh begitu Pak, sekarang saya sudah mengerti. Nah di sini Mita mulai menutup pembicaraan. Kemudian Pak Rudi lanjutkan dengan berkata seperti ini, ya sama-sama nak, semoga informasinya bermanfaat ya. Nah begitu ya anak-anak, jadi kalian bisa perhatikan buku kalian. Tadi siapa pewawancaranya? Mita, benar sekali. Kemudian narasumbernya siapa? Narasumbernya Pak Rudi. Oke, benar. Terus di sini selamat pagi adalah kalimat sapaan, dan di sini pertanyaan pertamanya Mita adalah pembuka. Lalu kemudian ada tema wawancara, yaitu tentang kegiatan hemat air. Setelah itu kita lihat bagian sini. Sampai di sini merupakan isi dari wawancara Mita dan Pak Rudi. Setelah itu ada yang namanya penutup. Penutup itu apa? Biasanya penutup kan pastinya di akhir-akhir. Kalimat-kalimat akhir setelah mereka selesai wawancara. Seperti itu ya anak-anak. Jadi ada bagian-bagian dari wawancara. Ada pewawancara, narasumber, ada kalimat sapa, ada kalimat pembuka, tema wawancara, dan kemudian ada isi, setelah itu penutup. Nah kurang lebihnya seperti itu ya anak-anak. Jadi jika ada yang ditanyakan, nanti silahkan tanyakan kepada Ustazah sewaktu kalian konsultasi. Oke? Selamat belajar. Nah anak-anak, setelah kita membaca dan membahas teks wawancara tadi, selanjutnya kita akan melihat ciri-ciri wawancara adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pewawancara dan narasumber. Jadi ada penanya dan yang pemberi informasi. Oke, yang kedua adalah dilakukan secara bertatap muka. Jadi wawancara itu dilakukan secara bertatap muka ya anak-anak, antara si penanya dan narasumber. Yang ketiga adalah dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan data. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kepada narasumber, dan narasumber memberikan informasi serta menjawab pertanyaan dari pewawancara. Nah itulah yang akan menjadi sekumpulan fakta dan data serta informasi. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan saat membaca teks wawancara. Yang pertama, intonasi, tinggi rendahnya suara. Nah, tinggi rendahnya suara ini anak-anak seperti kita bernyanyi juga ya. Ada nada tinggi dan ada nada rendah. Jadi kita harus bertanya dengan nada yang benar, dengan nada yang sopan. Misalnya seperti bertanya kepada orang tua. Tinggi rendahnya suara kita harus perhatikan.
Nah, yang kedua adalah lafal, ucapan, suara, atau bunyi. Jadi anak-anak, lafal ini adalah seperti artikulasi. Jadi kita itu berbicara, orang lain bisa mengerti apa yang kita bicarakan. Ucapannya dan bunyi yang keluar dari mulut kita itu bisa dimengerti dengan baik oleh orang lain. Seperti itu ya anak-anak.